ibadah online sekolah minggu HKBP Pekanbaru. Ya, kita ibadah pada tanggal 28 Februari 2021. Nah, Bu Novi, kira-kira kabar adik-adik gimana ya? Ya, kabar adik-adik pasti baik-baik saja dan bersemangat untuk sekolah minggu. Oh, ya berarti mereka sudah pada siap kan, Bu Novi? Iya, adik-adik. Alkitabnya udah pada disiapin belum? Udah kan ya adik-adik ya? Udah. Oke, Bu Novi. Pakai baju yang rapi juga ya, Bu Betul. ya. Dan sikapnya juga harus yang baik ya. Benar. Karena kita akan mulai ibadah adik-adik. Nggak boleh sambil tiduran atau main handphone ya. Betul itu adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Nah, adik-adik, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan beribadah. Kami ingin mengundang Tuhan Yesus untuk memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah dengan ibadah kami ini Tuhan Yesus, adik-adik sekolah minggu semakin mengenal Tuhan Yesus dan mencintai Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Akhirnya Tuhan Yesus, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, karena kita memulai ibadah, kita mau angkat satu lagu pujian. Ya, betul adik-adik. Yuk kita bangkit berdiri. Ayo adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dengan judul Yo ayo teman, kita ke gereja. Dengan penuh sukacita ya adik-adik. Ayo, dengan sukacita ya. Yo ayo teman, kita ke gereja. Yo ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Sekali lagi kita angkat hidup pujiannya. Katakan yuk ayo teman. Yo ayo teman, kita ke gereja. Yo ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Ya adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan membacakan hukum Tuhan. Nah adik-adik, hukum Tuhan kali ini kita berasal dari titah ketiga. Nah bagaimana bunyinya Bu Novi? Nah, titah titah ketiga itu bunyinya, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Nah adik-adik, titah ketiga ini punya maksud loh. Apa ya maksudnya, Bu? Oh adik-adik, maksud titah ketiga ini adik-adik sekolah minggu harus takut serta kasih kepada Allah. Nah adik-adik tidak boleh juga mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Nah sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Itu adik-adik maksudnya. Nah, hukum Tuhan sudah selesai nih, Bu. Iya. Sekarang kita masuk ke ayat bulanan. Betul, ayat bulanan. Kira-kira ini udah minggu keberapa ya, Bu ya? Oh, ini udah minggu keempat bulan Februari, Bu Novi. Itu artinya adik-adik di rumah udah pada pada tahu ya ayat Wah, bulanannya. betul. Tapi Bu, walaupun begitu kita kasih tahu ya ayat bulanan untuk di bulan ini. Betul. Diambil dari kitab Yosua 24 ayat 15c. Bunyinya, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wah, berarti sudah banyak adik-adik yang hafal dan udah banyak juga yang mengirimkan Bu Novi. Udah banyak yang mengirim. Jadi sekarang ini kita mau menyaksikan kiriman video ayat bulanan yang sudah dikirimkan oleh adik-adik yang di rumah. Betul itu adik-adik. Mari adik-adik kita saksikan. Selamat menyaksikan adik-adik sekolah minggu. Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan memilih beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat bulanannya. Wah, Ibu Natali, ternyata sekarang ini banyak sekali adik-adik yang mengirimkan video ayat bulanannya. Iya betul, itu Ibu Guru Novi. Nah, ibu-ibu guru sekolah minggu semuanya senang adik-adik. Wah, semakin banyak adik-adik sekolah minggu yang mengirimkan ayat bulanan. Nah, Ibu Guru juga mengucapkan terima kasih untuk orang tua sekolah minggu yang telah membantu adik-adik sekolah minggu mengirimkan ayat bulanan. Benar sekali Bu Natali. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita tahu kan kalau mengirimkan ayat bulanan supaya videonya terlihat bagus. Benar. Jadi adik-adik supaya lebih bagus dalam pengambilan video ayat bulanannya, jadi handphonenya itu posisinya datar ya. Posisinya datar. Nah, terus adik-adik diambilnya setengah badan. Benar sekali, dan yang terpenting suaranya harus jelas supaya nanti pada saat ditampilkan suaranya jelas dan gambarnya bagus. Betul itu Ibu Novi. Nah, adik-adik sekolah minggu ditunggu ya untuk ayat bulanannya. Nah, bagi adik-adik sekolah minggu jangan lupa, bagi adik-adik sekolah minggu yang mengumpulkan ayat bulanan pada hari Rabu, lebih dari hari Rabu, adik-adik sekolah minggu akan ditayangkan pada minggu berikutnya. Nah, makanya adik-adik sekolah minggu paling lambat mengumpulkan ayat bulanannya hari Rabu ya. Hari Rabu. Nah, adik-adik sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyi dulu Bu. Oke, mari adik-adik kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri ya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang berjudul Baca Kitab Suci. Ayo adik-adik semangat ya. Dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. Katakan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampumu, kalau mampumu, kalau mampumu. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampumu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih sayang-Mu dan penyertaan-Mu, sehingga pada saat ini Tuhan kami beroleh sukacita. Terlebih ya Bapa, saat ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu berikan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami untuk mengerti serta boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Salam adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena hari ini Inang masih baru perdana menyampaikan firman Tuhan, seperti ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka kenal maka sayang.
Inang akan memperkenalkan diri. Nama Inang Bibel Pro Mas Rio Boru Sinaga. Inanglah sebagai pengganti Inang Bibel Pro Las Maria Boru Sihite yang sudah pindah tugas. Demikian perkenalan singkat Inang pada saat ini. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 dimulai dari ayat 36 sampai dengan ayat 46. Demikian pembacaan firman Tuhan. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia menyerahkan aku sudah dekat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pernahkah kamu merasakan kesedihan atau pernahkah kamu merasa takut? Ketika dia di sekolah minggu merasa sedih, merasa takut, apa yang kamu lakukan? Itu yang kita lihat dalam firman Tuhan pada saat ini. Suatu hari Tuhan Yesus bersama-sama murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya untuk tinggal sementara. Lalu Yesus pergi mengajak murid-muridnya, yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lalu ia pergi karena Yesus merasa sedih, merasa takut, dan dia berdoa kepada Tuhan untuk menyampaikan rasa takutnya dan menyampaikan rasa sedihnya. Tetapi ketika Yesus selesai berdoa, dia kembali menemui murid-muridnya. Ternyata di sekolah minggu yang didapati Tuhan Yesus bahwa murid-muridnya itu masih tertidur atau murid-muridnya itu lagi tertidur. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya mereka berjaga-jaga dan supaya mereka tetap berdoa. Lalu kedua kalinya Yesus kembali berdoa, di mana di sini Yesus menyampaikan dan meminta supaya kehendak atau keinginan Bapa yang jadi dan tidak keinginan dia yang jadi. Dan setelah Yesus berdoa kedua kalinya atau selesainya,
dia kembali menemui murid-muridnya. Ternyata Yesus juga melihat murid-muridnya sedang tertidur. Mungkin ada di sekolah minggu, murid-muridnya itu sudah lelah sehingga mereka ngantuk. Maka yang ketiga kalinya ada di sekolah minggu, Yesus kembali berdoa. Dan sesudah Yesus selesai berdoa, dia kembali menemui murid-muridnya sedang tertidur. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi memang Tuhan Yesus akan ditangkap dan dia akan diserahkan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka pesan firman Tuhan pada hari ini untuk kita anak-anak sekolah minggu, yang pertama, kita harus bisa meniru Tuhan Yesus yang mau menyampaikan rasa sedihnya, rasa takutnya kepada Tuhan melewat doanya. Yang kedua, kita juga diingatkan anak-anak sekolah minggu supaya kita mau menyampaikan rasa sedih kita, rasa takut kita. Kalau ada pergumulan kita kepada Tuhan, kita sampaikan itu lewat doa. Kalau kita berdoa, kalau kita sampaikan itu kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Pasti Tuhan akan membuat kita menjadi kuat. Maka Tuhan pasti akan membuat kita menjadi anak-anak yang berani. Maka di sekolah minggu harus rajin berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah kamu berhenti berdoa kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, janganlah jemu-jemu berdoa. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan pada saat ini, Tuhan mengingatkan kita anak-anak sekolah minggu bukan hanya rajin berdoa, tetapi kita juga harus rajin membaca firman Tuhan. Kita juga harus rajin pergi beribadah ke gereja. Kita juga harus rajin belajar di rumah, yang walaupun pada saat ini kita masih belajar di rumah, dan kita juga harus rajin membantu orang tua kita. Oleh karena itu, rajinlah selalu berdoa kepada Tuhan. Sampaikanlah rasa sedihmu, rasa takutmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolongmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pada saat ini buat firman-Mu yang sudah menyapa kami. Tuhan mengingatkan kami anak-anak sekolah minggu untuk rajin berdoa kepada Tuhan. Karena lewat doalah kami bisa menyampaikan rasa sedih kami, rasa takut kami. Karena kami yakin bahwa Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan memberi kekuatan supaya kami menjadi anak-anak yang berani. Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah setiap doa yang kami sampaikan kepada Tuhan, dan berikanlah kekuatan bagi kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki lewat firman-Mu pada saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat seluruh anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang menyertai, memberikan kesehatan, umur yang panjang. Apabila mereka ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan mereka dari segala penyakit. Dan berikan Tuhan hikmat-Mu, kebijaksanaan untuk menolong mereka di dalam proses belajar yang masih mereka adakan Tuhan di rumah. Kami juga berdoa buat kedua orang tua mereka. Tuhanlah memberikan kekuatan untuk bisa mendidik, membimbing anak-anak yang sudah Tuhan titipkan di dalam setiap keluarga. Ampuni kami dari segala dosa ya Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Bibel. Betul itu. Nah, Bu Novi, kalau kita sedih, gimana ya Bu Novi? Kita harus berdoa sama Tuhan, Bu Natali. Terus kalau kita takut, kita juga harus berdoa sama Tuhan. lalu kalau kita, wah senang sekali, kita juga harus doa sama Tuhan. Jadi adik-adik, dalam situasi apapun, mau kita sedih, mau kita takut, ataupun kita lagi senang, kita harus selalu berdoa sama Tuhan. Betul itu adik-adik sekolah minggu, seperti khotbah yang disampaikan Inang Bibel tadi, kita harus rajin berdoa. Benar sekali. Nah adik-adik, sebelum kita menerima doa berkat, kita mau angkat satu lagu pujian. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Adik-adik sekolah minggu, kembali kita mengangkat pujian bagi Tuhan dengan satu judul Mas Sekolah Minggu. Ayo bangkit berdiri. Bangkit berdiri semua ya adik-adik. Semangat banget ya adik-adik. Penuh semangat loh, ini Mas Sekolah Minggu. Semangat ya. Kami anak sekolah minggu. Kami anak sekolah minggu gereja HKBP, bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuatkan kebaikan sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak terang. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, kita sudah di akhir ibadah. Ibu guru di sini mengingatkan, adik-adik walaupun beribadah dari rumah, adik-adik tetap harus memberikan persembahan ya. Jadi nanti orang tuanya yang memberikan persembahan ke gereja. Dan ibu guru juga mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu juga jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ya, adik-adik sekolah minggu? Betul sekali, Bu. Dan jangan lupa, walaupun saat ini adik-adik masih belajar dari rumah, jangan malas-malas ya. Tetap bersemangat agar menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi anak pilihan, pintar semuanya. Benar Bu Eta. Dan adik-adik, satu lagi yang paling penting, ingat, jangan lupa berdoa selalu kepada Tuhan supaya masa pandemi ini bisa berlalu, kita bisa berkumpul dan beribadah bersama-sama. Karena ibu guru kangen sama adik-adik. Iya, benar. Iya. Dan satu lagi, adik-adik sekolah minggu jangan lupa ya untuk mensubscribe channel ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru dan Suara Parbodungan. Supaya setiap ada video baru, adik-adik bisa langsung tahu. Iya. Ada notifikasi terbarunya ya. Iya, betul sekali. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Ibu Novi Dan Ibu Lia, Ibu Eta Dan Ibu Tiur, Ibu Kristen mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus